Kitab Paramayoga dan Mitologi Asal-Usul Manusia. Konon ceritanya, Paramayoga Ronggowarsito merupakan saduran dari Serat Gandhaya Sadipura I, yang juga Eyang Buyut Ronggowarsito. Maka apa yang disajikan dari pujangga Jawa tersebut merupakan upaya kreatif Jawa dalam merangkum berbagai mitos dan mungkin juga teologi yang ada di tengah masyarakat Jawa pada waktu itu. Upaya kreatif para pujangga tersebut kiranya juga merupakan kelanjutan dari upaya-upaya para empu di zaman masuknya agama Hindu dan Buddha. Para empu zaman kuno juga melakukan upaya sinkretisme mitologi dan teologi Hindu, Buddha, dan Jawa. Upaya tersebut sedemikian rupa kreatif dan inovatifnya, sehingga mampu menyambungkan alur keturunan raja-raja Jawa dengan kisah Mahabharata. Makna politisnya, mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat Jawa yang pada waktu itu mengalami gegar peradaban dengan masuknya agama Hindu dan Buddha. Atas dasar alasan yang sama, maka para pujangga zaman Mataram Kartasura juga melakukan sinkretisme antara Hindu, Buddha, Kejawen dengan Islam. Bagaimanapun masuknya agama Islam ke Jawa membuat gegar peradaban yang baru. Adanya gegar peradaban tersebut berakibat terjadi ketidakselarasan dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, para pujangga dan winasis berupaya untuk mengatasi dengan cara menyusun sinkretisme mitologi dan teologi antar kepercayaan yang ada di tengah masyarakat untuk meminimalisasi terjadinya konflik. Perlu diketahui pula bahwa para pujangga tersebut pada umumnya merupakan pujangga keraton, artinya merupakan bagian dari pemerintahan yang ada. Oleh karena itu, upaya para pujangga tersebut juga bagian dari kepentingan politik kekuasaan para raja. Salah satu kepentingan politik tersebut adalah menjaga keharmonisan masyarakat. Pada setiap bangsa memiliki suatu mitos tentang asal-usul nenek moyangnya. Bangsa-bangsa di Timur Tengah mempercayai kalau asal-usul manusia dari Nabi Adam. Bangsa Yunani dan Romawi, nenek moyangnya dewa-dewa dari langit. Bangsa Indian di Amerika juga mempercayai nenek moyangnya dewa-dewa dan binatang. Bangsa-bangsa di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Timur juga mempercayai nenek moyangnya para dewa di langit. Ada pula yang meyakini bernenek moyang binatang, sebagaimana sebagian orang Papua yang percaya leluhurnya buaya. Di Nusantara ada kesamaan yang menarik. Orang Batak berdasar agama aslinya mempercayai leluhurnya keturunan Guru. Orang Bugis sebagaimana ditulis dalam Ila Galigu juga mempercayai nenek moyangnya keturunan Guru. Orang Dayak Kaharingan di Kalimantan juga mempercayai nenek moyangnya keturunan Batara Guru. Minangkabau suku Anak Dalam, Baduy, dan masih banyak lagi suku bangsa di Nusantara meyakini nenek moyangnya adalah dewa. Dan sebagian lagi binatang maupun para danyang. Mitologi Jawa menyatakan bahwa nenek moyang para raja-rajanya keturunan Batara Manikmaya atau Batara Guru. Sedang rakyat jelatannya konon diciptakan dari binatang, siluman, dan lelembut. Kejadian penciptaan binatang dan lelembut menjadi manusia tersebut dikisahkan terjadi ketika Batara Brahma, anak Batara Siwa atau guru, diperintah untuk membangun kerajaan di Jawa yang masih belum berpenghuni manusia.
Maka Batara Brahma memohon perkenan Yang Maha Kuasa untuk memberikan kaulah atau rakyat bagi kerajaannya. Maka segala binatang, demit, lelembut, siluman, dan lain-lain dijadikan manusia. Hal tersebut bisa dibuktikan dari bau keringat setiap manusia Jawa tidak sama, konon tergantung asal-usul leluhurnya. Ada yang bau keringatnya perengus seperti genderuwo, ada yang pengar seperti babi hutan, dan sebagainya. Barangkali adanya kesaktian orang bisa menghilang atau berubah wujud jadi binatang, disebabkan pula oleh pengaruh gen leluhurnya yang bangsa gaib dan binatang. Khusus para raja-raja Jawa, leluhurnya adalah dewa dan sumber awalnya Batara Guru. Karena itu memiliki kelebihan dibanding dengan jelata yang berasal dari binatang dan lelembut. Bertolak dari keragaman mitologi tentang asal-usul manusia menurut peradaban antar bangsa dan suku bangsa tersebut, maka para empu dan pujangga Jawa melakukan perangkuman yang cukup kreatif. Sebagaimana kita ketahui bahwa kepercayaan adanya Nabi Adam sebagai asal-usul manusia yang berlaku menurut peradaban agama-agama dari Timur Tengah, tidak diketemukan pada peradaban agama-agama di India, Hindu dan Buddha, dan Jawa Nusantara. Maka dengan cerdik, para pujangga Jawa menyusun suatu silsilah dewa-dewa yang alur ke atasnya berasal dari Nabi Adam. Caranya menjadikan Nabi Adam sama dengan Hyang Adama, Atman dat ilahi, ruh awal dat sejatining urip. Suatu upaya kreatif, meskipun kemudian mengundang tentangan banyak pihak dan menganggap kisah yang ditulis para pujangga tersebut hanya hayalan belaka. Dengan menyamakan Adam, manusia berbadan jasmani, sebagai Atman, maka menjadi sah ketika keturunan Adam bersifat ilahi dan menjadi cikal bakalnya para dewa. Konon dikisahkan bahwa cucu Nabi Adam, anak Nabi Sis atau Hyang Sita, Sayyid Anwar yang juga disebut Sang Hyang Nurcahya, berkat ketekunannya menjalani laku tapa menjadi ilahi dan diperkenankan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi penguasa alam semesta atau ingkang murbeng alam. Disebutkan nama-nama sebutan dari Sayyid Anwar atau Sang Hyang Nurcahya adalah Sang Hyang Dewata, Sang Hyang Dewa Pamungkas, Sang Hyang Atma Dewa, Sang Hyang Sukma Kawekas, Sang Hyang Sukma Wisesa, Sang Hyang Amur Bengrat, Sang Hyang Manon, Sang Hyang Warmana, Sang Hyang Marwata, Sang Hyang Mahawidi, Sang Hyang Mahasidi, Sang Hyang Mahasidem, Sang Hyang Mahamulia, Sang Hyang Mahatinggi, Sang Hyang Mahaluhur, Sang Hyang Kahanan Tunggal, dan Sang Hyang Murtitaya. Menyimak nama-nama sebutan dari Sayyid Anwar atau Sang Hyang Nurcahya, maka jelas menunjukkan sebagai sebutan-sebutan untuk penguasa alam semesta, mirip Asmaul Husna dalam Hasanah Islam. Disinilah letak kejelian para pujangga Jawa tersebut dalam memanfaatkan ketidakjelasan tentang Nabi Adam ditinjau dari aspek rasio. Maksudnya bisa diartikan sebagai gugatan halus terhadap dogma asal-usul manusia dari Adam sebagai manusia pertama. Namun merupakan gugatan halus pula terhadap kepercayaan adanya para dewa atau yang bersifat ilahi, yang kawin-mawin selayaknya manusia. Terhadap dogma yang sulit dipahami akal tersebut, para pujangga memberikan solusi yang nyeleneh
tetap menempatkan Adam sebagai manusia berbadan jasmani, bertempat tinggal di Kusnia Maliberi atau Asia Barat Daya. Sedangkan cucunya atau Sayyid Anwar atas bantuan malaikat Ngazazil lenyap ke jasmaniannya dan menjadi bersifat ilahi dan menjadi cikal bakal para dewa atas dasar kawin-mawin sebagaimana manusia. Begitulah para pujangga tersebut memberikan penjelasan kepada awam tentang emanasi atau berketurunan bukan biologis dari yang bersifat ilahi. Meskipun digambarkan seolah-olah berketurunan secara biologis, namun disebutkan pula manunggal wujud, menyatu dengan keturunannya, dan memberikan kewenangan keturunannya menggunakan nama-nama sebutan dan gelar yang dipakai, serta mengaku sebagai sesembahan. Untuk tidak disalahpahami, yang dimaksud sesembahan dalam tulisan para pujangga bukan dimaksudkan sebagai Tuhan yang Maha Esa, tetapi mengenai tajalinya, yaitu Dat Sejatining Urip. Paramayoga Ranggawarsita adalah pemikiran pujangga Jawa tentang mitos asal-usul manusia, yang kenyataannya ada perbedaan pandangan antara peradaban manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau toh dianggap bertentangan dengan doktrin murni agama-agama, maka sah-sah saja. Asal-usul manusia sebagaimana diungkapkan dalam Paramayoga mungkin sulit diterima akal. Namun juga banyak orang yang sulit menerima keberadaan Adam sebagai manusia pertama secara jasmani. Setidaknya ketika orang berpikir bagaimana penyebaran anak keturunan Adam hingga merata di seluruh muka bumi. Banyak pula yang sulit menerima secara akal adanya dewa-dewa sebagai cikal bakal manusia, sebagaimana kepercayaan orang Yunani, India, Cina, Indian, Jawa, dan lain-lain. Dalam hal ini kesulitan nalar yang terjadi ketika berpikir bagaimana berubahnya yang ilahi menjadi berbadan jasmani. Masalah lain lagi, bagaimana menanggapi kepercayaan yang konon cikal bakal leluhur manusia adalah binatang. Jawa melalui para pujangganya memberikan suatu wacana kompromistik. Adam disamakan dengan Hyang Adama atau Atman sebagai cikal bakal manusia dalam wujud roh awal atau Dat Sejatining Urip. Dat Sejatining Urip juga merupakan roh awal dari seluruh titah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga dengan demikian, sesungguhnya manusia dengan semua titah dumadi yang lain adalah bersaudara, karena sama-sama berasal dari Dat Sejatining Urip. Dalam cerita selanjutnya disebutkan pula bahwa para dewa yang menjadi raja di Jawa menciptakan manusia di Jawa dari segala binatang dan siluman, lelembut, demit, peri prayangan untuk dijadikan kaula atau rakyat. Maka nyambung pula dengan pihak yang memiliki kepercayaan cikal bakalnya binatang atau siluman. Paramayoga konon memiliki arti samadhi tertinggi atau puncak perenungan. Maka menurut arti tersebut, Paramayoga menyiratkan bahwa dalam menyusun tulisan tersebut, Raden Ngabehi Ranggawarsita melakukan samadhi tertinggi atau melakukan perenungan hingga ke tataran paling tinggi. Maka hasilnya sangat menakjubkan, meski oleh banyak orang dianggap ngoyoworo ataupun tahayul. Namun sesungguhnya siapa yang mampu menentukan batas-batas ketabuhan perenungan dan pemikiran manusia? Pujangga Jawa
dalam hal ini diwakili Yasadipura I yang menyusun Serat Kanda yang kemudian oleh Ronggowarsito disadur dan didalami lagi menjadi Paramayoga, telah mencontohkan kemerdekaan berpikir cendekiawan Jawa dalam merangkum berbagai mitologi. Tujuannya meredam kemungkinan konflik antar umat manusia atas dasar perbedaan keyakinan agama di Jawa pada zamannya. Maka dikatakan Ngoyoworo seperti apapun tetap mampu mengundang rasa hormat. Adam leluhur dewa dan manusia. Paramayoga menyebutkan bahwa Nabi Adam memiliki anak 40 pasang kembar dampit, laki-laki perempuan yang lahir kembar, dan 2 anak yang tidak lahir kembar. Yang laki-laki Sayyidina Sis, sedang yang perempuan Siti Hanun. Diceritakan bahwa Nabi Adam berkehendak menjodohkan anak-anak kembar dampitnya dengan cara silang. Namun Siti Hawa istrinya menentang dan ingin menjodohkan anak kembar dampitnya dengan pasangan kelahirannya masing-masing. Alasannya sudah merupakan ketentuan takdir dijodohkan sejak dalam kandungan. Dari silang sengketa antara Adam dan Hawa tersebut, kemudian sama-sama marah dan sama-sama mengeluarkan rasa yang oleh penterjemah diterjemahkan sebagai darah. Penulis sendiri menterjemahkan sebagai dayaning urip atau daya hidup. Rasa tersebut kemudian ditempatkan dalam cupu manik. Cupu artinya wadah, manik artinya inti, dan sama-sama dipanjatkan doa. Rasa dalam cupu manik Nabi Adam berubah menjadi orok bayi, namun hanya ragangan. Sedang rasa dalam cupu manik Hawa tetap masih berwujud darah. Dalam pengertian spiritual, gambarannya sebagaimana ovum. Atas kemurahan kodrat dan irodat Tuhan, bayi yang ada pada cupu manik milik Nabi Adam menjadi lengkap perwujudannya sebagai manusia yang sempurna. Kemudian cahaya nur buah atau kenabian yang ada di badan Nabi Adam berpindah ke dalam tubuh bayi hingga dapat hidup sempurna. Adam mendapatkan bisikan dari Tuhan agar bayi tersebut dinamakan Sayyidina Sis, yang dalam kitab Sarah disebut Sang Hyang Sita. Nabi Adam memanjatkan syukur kepada Tuhan dan menjalankan bisikan gaib tersebut, dan bayi digendongnya. Tiba-tiba datang badai yang ikut menerbangkan cupu tempat bayi hingga jatuh di tengah samudra hijau dan diterima malaikat Ngazazil. Cerita tersebut di atas secara samar-samar telah menjelaskan bagaimana Adam dalam pengertian ilahi sebagai yang adama, atman dat sejatining urip, beremanasi atau bertajali menjadi Sang Hyang Sita. Jelasnya kelahiran Sang Hyang Sita bukan melalui proses biologis antara Adam dan Hawa, namun oleh sebab keluarnya rasa atau dayanang urip dan atas kemurahan kodrat dan irodat Tuhan. Nabi Sis atau Sang Hyang Sita mendapatkan jodoh dari Tuhan berupa bidadari bernama Dewi Mulat. Malaikat Ngazazil mengetahui dan mendengar bahwa kelak di kemudian hari keturunan Adam akan sangat dikasihi Tuhan. Maka Ngazazil selalu berdoa kepada Tuhan dan selalu berupaya agar keturunan Adam dan keturunannya bisa menyatu. Maksudnya agar dirinya dapat menurunkan raja-raja bagi manusia. Doa Ngazazil dikabulkan, kemudian anaknya Dlaja dibuat mirip dengan Dewi Mulat untuk menggantikan istri Nabi Sis tersebut. Sedang Dewi Mulat asli disembunyikan.
Setelah Ngazazil mengetahui nutfah Nabi Sis jatuh di telanakan rahim Delajah, maka cepat-cepat Delajah dibawa pulang ke Kahyangan dan Dewi Mulat dimunculkan kembali. Dewi Mulat melahirkan anak kembar pada waktu julung wangi atau saat matahari terbit. Yang satu berwujud bayi laki-laki dan yang satunya berwujud cahaya atau nur. Pada waktu yang sama, Delajah juga melahirkan tepat saat julung wujud atau saat matahari tenggelam. Yang dilahirkan Delajah berwujud asrar atau rasa yang berkilauan memancarkan cahaya, laksana embun di pagi di daun talas. Selanjutnya asrar tersebut dibawa Ngazazil ke Kusnia Maliberi dan dipersatukan dengan anak Nabi Sis dengan Dewi Mulat yang berwujud cahaya atau nur. Kemudian berubah menjadi laksana bayi laki-laki yang masih diliputi cahaya dan tidak dapat dipegang. Kakek bayi-bayi tersebut, Nabi Adam atau Hyang Adama, memberi nama Anwas, Nasa dalam Citapsara, kepada cucunya yang berwujud bayi laki-laki dari Dewi Mulat, dan Anwar Nara dalam Citapsara kepada cucunya yang berwujud cahaya, persatuan antara anak Dewi Mulat dan anak Delajah. Sayyid Anwas tekun beribadah kepada Tuhan, sedang Sayyid Anwar gemar bertapa dan berkelana hingga bertemu dengan malaikat Ngazazil dan berguru kepadanya. Sayyid Anwar mendapatkan berbagai ilmu kesaktian, bisa berubah sebagai laki-laki atau perempuan, bisa menghilang dan tidak kasat mata, juga bisa terbang ke angkasa dan masuk ke perut bumi. Ketika Sayyid Anwar pulang dan bertemu Nabi Adam, maka kakeknya melihat perubahan perilaku cucunya itu. Nabi Adam paham bahwa perubahan itu dikarenakan ulah Ngazazil dan berkata kepada Nabi Sis bahwa kelak Sayyid Anwar akan murtad dari ajaran agama yang dipeluk kakek dan ayahnya. Kisah Sayyid Anwar atau Sang Hyang Nur Cahya tersebut juga dengan samar-samar mengisahkan proses beremanasinya Sang Hyang Sita menjadi Sang Hyang Nur Cahya. Meskipun kelahirannya melalui dua ibu, Dewi Mulat dan Delajah, namun jelas sekali bahwa Dewi Mulat bidadari pemberian Tuhan, sedang Delajah anak malaikat Ngazazil. Para mayoga tidak secara jelas menguraikan tentang malaikat Ngazazil dan bagaimana ceritanya bisa punya anak bernama Delajah. Disinilah kehalusan Pujangga Jawa dalam menukil ajaran Islam tentang Tuhan dan malaikat. Para Pujangga Jawa menghormati ketauhidan Islam dengan menempatkan Tuhan pada wilayah Tan Keno Kinoyongopo, serta tetap membuat misteri tentang posisi malaikat. Secara samar-samar memposisikan kesetaraan malaikat dengan Hyang Adama, sehingga disebutkan bahwa malaikat Ngazazil berkehendak ikut menurunkan raja-raja penguasa manusia. Secara tersirat menyatakan bahwa malaikat ikut mengatur uriping manungsa, maksudnya ikut terlibat dalam proses beremanasinya dat sejatining urip dan selanjutnya. Sayyid Anwar adalah cikal bakal para dewa atau hyang. Dia telah meminum dan mandi ma'ul hayat atau tirta kamandalu, yaitu air kehidupan yang berasal dari intisari awan mendung. Oleh malaikat Ngazazil, dia diberi cupu mani Astagina milik Nabi Adam dan Hawa yang terhempas badai untuk diisi tirta kamandalu, sehingga air tersebut dalam cupu mani Astagina tidak pernah habis.
Sayyid Anwar oleh Tuhan dipertemukan dengan pohon rewan, pohon kehidupan, Lata Mausadi, Kalpataru, Oyot Mimang yang sedang meranggas gugur daun-daunnya. Akar pohon ini menjadi tanda dari kehidupan alam, di mana seluruh isi jagat raya yang mati sebelum takdirnya, bila di atasnya diletakkan akar pohon ini, akan hidup kembali. Sayyid Anwar kemudian mengambil akar pohon tersebut dan kemudian menjadi salah satu pusaka para dewa. Oleh malaikat Ngazazil dan atas izin Tuhan, Sayyid Anwar mendapatkan sesotya, mutiara, mustika, atau bola kristal, Ratna Dumilah yang bisa untuk memandang seluruh isi jagat raya dan mengetahui tiruan, surga, dan neraka. Kemudian Sayyid Anwar diberi pelajaran berbagai ilmu pengetahuan dan kesaktian oleh malaikat Ngazazil, di antaranya ilmu Pangiwa, ilmu Patraping Panitisan, ilmu Manjing Suruping Peja, dan ilmu Nyokro Panggilingan. Setelah menerima dan menguasai semua ilmu pengetahuan dan kesaktian, Sayyid Anwar disarankan untuk tinggal di Jasirat Ngariat atau Pulau Dewa. Di tempat itu Sayyid Anwar bertapa di puncak gunung dengan cara mengikuti perjalanan matahari. Ketika matahari terbit, dia menghadap ke timur. Ketika matahari di tengah, dia menengadah. Dan ketika matahari sudah di barat, dia menghadap ke barat. Setelah 7 tahun bertapa atas kehendak Tuhan, Sayyid Anwar hilang dimensi kemanusiaannya menjadi badan rohani di dalam Adam Madum, alam ada tiada, sunyorori atau awang uwung atau suwung. Bumi, langit tiada terlihat, tiada matahari, tiada bulan, tiada bintang, tiada malam dan siang, tiada arah kiblat, tiada ruang dan waktu. Semua menjadi tiada, yang ada tinggal rengkuhan atau liputan cahaya Pangeran Kang Mahasuci. Sayyid Anwar telah mencapai alam ahadiyat, manunggaling kawula Gusti, mendapatkan izin Tuhan untuk mengaku sebagai ingkang murubeng alam. Setelah 1000 tahun lamanya bertapa, Sayyid Anwar mencipta Tanajul Tarqi, artinya menurunkan keturunan, menyebarkan benih kehidupan, dan segala kehendaknya mendapat restu dari Tuhan. Al-Kisah, cahaya yang memancar dari Sayyid Anwar, dilihat oleh Prabu Nur Hadi atau Sang Hyang Malhadewa, putra Prabu Rawangin atau Sang Hyang Hartahetu. Prabu Nur Hadi atau Sang Hyang Malhadewa adalah keturunan Janbanujan, nenek moyang jin. Prabu Nur Hadi paham bahwa yang memancarkan cahaya sebagai bukan cahaya matahari, bukan cahaya bulan, dan bukan cahaya bintang, itu cahaya keturunan Adam. Maka Sang Prabu menyebutnya Nur Cahya. Kemudian cahaya tersebut didekati dan berusaha untuk ditangkapnya, namun tidak bisa menangkap, dan cahaya tersebut mengaku sebagai Kang Murbeng Alam. Prabu Nur Hadi membantah dan terjadi adu ilmu kesaktian. Prabu Nur Hadi kalah dan selanjutnya tunduk takluk dan menyembah kepada Sayyid Anwar. Kemudian Prabu Nur Hadi mengajak Sayyid Anwar ke Kahyangan dan dijadikan raja dengan sebutan Sang Hyang Nur Cahya. Selanjutnya, putri Prabu Nur Hadi yang bernama Rini dalam Citabsara disebut Mahamuni diserahkan dan dijadikan permaisuri Sang Hyang Nur Cahya. Sang Hyang Nur Cahya mendapatkan keturunan dari Dewi Rini atau Mahamuni berwujud asrar, rasa, plasma,
tan wujud yang bercahaya sangat terang benderang menyilaukan dan menerangi kegelapan. Asrar tan wujud disiram dengan air kehidupan menjadi wujud. Oleh Sang Hyang Nur Cahya diberi nama Sang Hyang Nur Rasa. Setelah Sang Hyang Nur Rasa dewasa, oleh Sang Hyang Nur Cahya diberi minum air kehidupan dan diberi aneka pelajaran berbagai hikmah kebijaksanaan. Selanjutnya Sang Hyang Nur Cahya menyerahkan kekuasaannya kepada Sang Hyang Nur Rasa, termasuk menyerahkan pusaka kedewataan Cupumane Astagina yang berisi Tirta Kamandalu, Sesotya Retno Tumila yang berisi gambaran surga neraka, dan Lata Mausadi. Setelah itu Sang Hyang Nur Cahya menciptakan Pustaka Darya, artinya serat, kitab yang mancing menyatu dalam budi. Adalah serat atau kitab yang bersuara tanpa sastra, tanpa tulis. Membacanya dengan cipta sasmita atau kemampuan batin. Berisi kisah perjalanan Sang Hyang Nur Cahya sendiri. Serat tersebut diserahkan pula kepada Sang Hyang Nur Rasa. Konon dalam menyusun Paramayoga, Raden Ngabehi Ronggowarsita menjadikan Pustaka Darya sebagai salah satu rujukannya. Sang Hyang Nur Cahya Manunggal Wujud menyatu dengan Sang Hyang Nur Rasa dan mempunyai nama sebutan menurut Citapsara sebagai Sang Hyang Natawisesa, Sang Hyang Jatimurti, Sang Hyang Murtitaya, Sang Hyang Trimataya, Sang Hyang Guru Widya, Sang Hyang Rudra Radana, Sang Hyang Warmana, Sang Hyang Warmata, Sang Hyang Dharma Kiskala, Sang Hyang Nirubiksa, Sang Hyang Tajwajana, Sang Hyang Citapatya, Sang Hyang Dharmasunya, Sang Hyang Paramasidi, Sang Hyang Nur Rasa beristri Dewi Sarwati, putri Prabu Rawangin, Raja Jin di Pulau Dharma. Dijelaskan dalam Citapsara bahwa anak Sang Hyang Nur Rasa dengan Dewi Sarwati berwujud sotan. Artinya hanya suara tanpa wujud. Yang satu suaranya besar dan yang satu lagi kecil. Keduanya bertengkar berebut tua hingga membuat ayahnya bersedih. Maka Sang Hyang Nur Rasa melakukan samadhi memanunggalkan semua rasa dengan suara untuk mengetahui kedua anaknya tersebut. Maka segera bisa diketahuinya kehadiran kedua anaknya tersebut dan bisa ditentukan pula tua mudanya. Maka diberinya nama kedua anaknya tersebut. Satu yang bersuara besar ditentukan lebih tua dan diberi nama Supi, yang artinya wening atau bersih. Maka sebutannya Sang Hyang Wening dan bergelar Sang Hyang Dharmajaka atau Sang Hyang Purba Wisesa. Dua yang bersuara kecil ditentukan sebagai yang muda dan diberi nama Zazi, yang artinya wenang atau kuasa. Maka sebutannya Sang Hyang Wenang dan bergelar Sang Hyang Pramana Wisesa.